Salam, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Minggu, tanggal 8 bulan Maret tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini adalah Pikiran Surgawi. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus melalui kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 4 mengarahkan orang percaya untuk memiliki pikiran surgawi, yaitu cara berpikir yang berpusat pada realitas Kristus yang hidup dan memerintah di surga. Dia menegaskan bahwa syarat utama untuk memiliki pikiran seperti itu adalah pengalaman rohani mati dan bangkit bersama Kristus, suatu karya anugerah Allah yang dinyatakan melalui iman. Paulus berkata dalam kitab Kolose 3 ayat 1, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Pernyataan ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristen tidak hanya berkaitan dengan perubahan moral, tetapi terutama perubahan orientasi hidup yang diarahkan kepada Kristus. Pikiran surgawi berarti menempatkan Kristus sebagai pusat nilai, tujuan, dan makna hidup. Dengan demikian, kehidupan orang percaya tidak lagi dikendalikan oleh realitas dunia yang sementara, melainkan oleh realitas kekal yang berasal dari Allah. Saudara-saudara, untuk menjelaskan gagasan ini, gambaran tentang gunung dapat membantu memahami bagaimana manusia sejak dahulu berusaha mendekat kepada Allah melalui tempat yang tinggi. Pemazmur berkata dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 dan 2, "Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Bahkan bangsa-bangsa kuno membangun menara zigurat sebagai simbol usaha manusia untuk mencapai para dewa. Namun pengalaman sejarah menunjukkan bahwa usaha manusia, betapapun tinggi atau hebatnya, tidak pernah benar-benar membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Pendekatan manusia kepada Allah tidak ditentukan oleh ketinggian tempat, melainkan oleh karya kasih karunia Allah sendiri. Karena itu, Paulus menegaskan bahwa kedekatan dengan Allah hanya mungkin melalui persekutuan dengan Kristus yang mati dan bangkit. Tanpa karya Kristus, setiap usaha manusia untuk mencapai surga hanyalah upaya yang terbatas dan tidak mampu menyelamatkan. Bapak Ibu yang terkasih, kematian dan kebangkitan bersama Kristus merupakan realitas rohani yang menjadi dasar kehidupan orang percaya. Paulus menjelaskan dalam kitab Kolose 2 ayat 12 bahwa orang percaya dikuburkan bersama dia dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah. Secara lahiriah, seseorang mungkin tetap terlihat sama, namun secara rohani, ia telah mengalami transformasi yang mendalam. Pikiran manusia yang alami seringkali sulit memahami bagaimana seseorang dapat mati terhadap dosa, tetapi tetap hidup secara fisik. Namun melalui pekerjaan Roh Kudus, hati manusia diperbarui sehingga realitas rohani ini menjadi pengalaman yang nyata. Allah sendiri berjanji memberikan hati yang baru kepada umatnya
seperti dinyatakan dalam Yehezki 36:26. Oleh sebab itu, pikiran surgawi bukan sekadar konsep teologisis, melainkan pengalaman hidup yang lahir dari pembaruan hati oleh Roh Allah. Saudara yang terkasih, walaupun keselamatan adalah karya anugerah, Paulus tetap menekankan pentingnya pembaruan hidup yang terus-menerus. Kehidupan rohani tidak bersifat statis, tetapi memerlukan pertumbuhan dan pemeliharaan setiap hari. Paulus mengingatkan dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16 bahwa manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Hal ini menunjukkan bahwa orang percaya masih hidup di tengah dunia yang penuh godaan dan kelemahan manusiawi. Bahkan orang yang telah diselamatkan masih dapat jatuh atau tersesat apabila tidak memelihara hubungannya dengan Kristus. Oleh karena itu, Paulus memberi perintah aktif kepada orang percaya untuk terus mencari perkara yang di atas. Dengan kata lain, pikiran surgawi harus dipelihara melalui pilihan sadar untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada Allah setiap hari. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya memiliki pikiran surgawi berarti hidup dengan kesadaran bahwa kehidupan sejati orang percaya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Paulus berkata dalam kitab Kolose 3 ayat 3 bahwa sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Realitas ini memberikan jaminan bahwa hidup orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan dunia yang sementara, sekalipun dunia melihat kehidupan yang biasa. Sebenarnya ada kehidupan rohani yang kekal, yang bekerja di dalam diri orang percaya. Karena itu pertanyaan penting bagi setiap orang adalah kemana arah pikirannya setiap hari, apakah tertuju kepada hal-hal duniawi atau kepada perkara surgawi. Jika pikiran lebih sering tertuju kepada hal-hal yang di bawah, orang percaya perlu secara sadar mengarahkannya kembali kepada Kristus melalui firman, doa, dan persekutuan dengan Allah. Dengan demikian, kehidupan orang percaya akan semakin mencerminkan realitas surga sampai saat Kristus menyatakan kemuliaannya dan orang percaya turut dimuliakan bersama Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.